Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya tentunya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bagikan adalah suatu amalan yang sangat sederhana dan mudah, dan semua orang pasti bisa melakukannya. Pada kesempatan kali ini tidak perlu melalui proses apapun, artinya tidak harus melakukan ritual tertentu ataupun berpuasa dan sebagainya. Intinya jika saudaraku bersedia melakukan amalan ini secara istiqomah setiap pagi, baik sebelum atau setelah kita bangun tidur, maka insya Allah amalan ini akan terlaksana. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Setiap kali saya meminta sesuatu, saya tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah jika kita sudah menyadari betapa besar Allah, mengapa kita harus bingung? Kita seharusnya lebih mengutamakan Allah daripada sesama manusia. Meskipun dalam agama kita dianjurkan untuk tolong-menolong sesama manusia, namun kita ketika meminta sesuatu secara khusus, kita harus lebih dekat kepada Allah dan meminta langsung kepadanya. Karena kita sudah tahu bahwa segala sesuatu ini milik Allah dan hanya terjadi dengan izin dan kehendaknya. Jadi saudaraku, mulai dari sekarang Anda semua bisa mengikuti atau menerapkan beberapa metode yang akan dijelaskan dalam video ini. Contohnya, ketika saya ingin memiliki rumah, motor, mobil, ataupun uang, saya hanya mengucapkan kalimat-kalimat ini 41 kali setiap kali saya bangun tidur. Ini dilakukan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keyakinan yang tulus kepadanya. Artinya, saya tahu bahwa saat ini saya sedang dalam proses. Jadi saya tidak boleh mengeluh. Semakin kita mengeluh, semakin jauh harapan kita. Jadi kunci utama yang harus dipahami adalah membersihkan hati dan pikiran kita. Pertama-tama, bersihkanlah hati kita dari rasa dengki, iri, dan sejenisnya. Artinya kita harus siap menerima dengan lapang dada. Yang kedua, bersihkan pikiran kita. Jangan pernah memikirkan hal-hal negatif yang tidak perlu dipikirkan. Buang jauh-jauh rasa takut, kekhawatiran, dan juga keraguan-raguan. Yakinkan pada satu titik fokus, yaitu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sering disampaikan dalam video-video sebelumnya, Allah adalah apa yang kita yakini. Jika kita selalu berpikir negatif, maka kita akan mendapatkan keburukan. Tetapi sebaliknya, jika kita mengubah pemikiran negatif menjadi positif, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Di sini kita dapat mengubah mindset atau pola pikir kita. Jangan selalu berpikir negatif dan juga meragukan diri sendiri. Ubahlah mindset itu menjadi pemikiran yang positif agar kita bisa maju dan harapan kita segera terkabul. Itulah yang harus dipahami dan juga harus diterapkan. Baiklah sahabatku semua, sekarang kita langsung masuk ke poin-poin utamanya sesuai dengan judul tema yang telah disampaikan dalam video ini. Pertama, mulai detik ini setelah saudara mendengarkan video atau membaca ini, ubah kebiasaan kita dengan cara yang pertama. Sebelum kita tidur di malam hari, mulai saat ini kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Artinya berwudu dari hadas kecil maupun hadas besar sebelum tidur. Ini adalah langkah yang pertama.
Kemudian yang kedua, saat bangun tidur, mau jam berapapun itu, mau saat sebelum sholat subuh, atau ketika matahari terbit, kita sudah duduk di sajadah. Saat sujud, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu menghitung jumlahnya, cukup mengalirkannya dengan ikhlas, lakukan secara istiqomah, membaca sholawat Jibril sampai azan subuh berkumandang. Dan baru kita melaksanakan sholat subuh. Nah itu tadi, dan dalam konten-konten sebelumnya selalu disampaikan akan lebih bagus setelah sholat subuh, jangan tertidur, usahakan sampai matahari terbit. Karena setelah dikumandangkannya azan sholat subuh hingga menjelang matahari terbit, itulah saat pembagian rezeki oleh malaikat kepada semua hamba Allah di dunia ini. Terutama kita sebagai manusia, jadi artinya jangan sampai kita absen, harus hadir. Usahakan jika memungkinkan setelah sholat subuh jangan sampai tertidur sampai menjelang pagi hari. Lebih bagus jika kita bangun lebih awal, kemudian sangkut pautnya apa dengan masalah pembacaan setelah sholat dan setelah bangun tidur. Nah begini saudaraku, seandainya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, ketika tertidur kita lihat jamnya, apakah jam 9 atau jam 10. Jika memang belum bisa tidur, ya sudah jam 10 atau jam 11. Sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita istirahat untuk tidur, tentunya sebelum tidur seperti yang saya sampaikan di awal, berwudu terlebih dahulu. Nanti jika mau melaksanakan sholat, mau jam berapapun, sholat saja. Jika tidak ada sholat, berarti kita pasang alarm. Diperkirakan antara jam 2.30 atau jam 3 pagi. Nah sebelum menjelang fajar subuh, tadi ingat kata kuncinya ada di sini, jangan langsung menurunkan kaki menyentuh lantai pertama atau bumi. Jadi caranya begitu kita terbangun dari tidur pada saat jam itu, saudaraku langsung duduk, tetap di atas ranjang, artinya jangan turun dulu badannya, jangan turun dari ranjang kakinya. Kemudian apa yang dilakukan pertama kali, kita langsung begitu duduk atau selanjutnya, usahakan menoleh ke kanan sambil tersenyum, tahan beberapa detik sambil ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau memberikan aku rezeki yang sangat banyak, sangat luar biasa, dan gajiku saat ini 1 bulan sudah mencapai 1 miliar. Kemudian sambil tersenyum, melihat ke kanan, lihat tembok, kemudian berbalik arah, berbelok ke kiri, kita menengok kiri sampai memandang tembok sebelah kiri, sambil tersenyum lagi, beberapa detik sambil mengucapkan itu. Terima kasih ya Allah atas anugerah rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku hari ini. Dan terima kasih saat ini aku sudah mendapatkan gaji 1 miliar setiap bulan. Kiri, kemudian menengok lagi ke kanan, senyum lagi sambil mengucapkan itu lagi. Kemudian menengok ke kiri lagi, senyum lagi sambil mengucapkan seperti itu. Jadi setiap kita menengok ke kanan sambil tersenyum mengucapkan doa yang sama, kita menengok ke kiri pun sambil tersenyum mengucapkan doa yang sama. Lakukan itu sebanyak 61 kali. Jika 41 kali ke kanan, 21 kali ke kiri. Ya. Jadi melihat ke kanannya kalau dihitung 41 kali, 21 kali, yang ke kiri 20 kali. Itu lakukan saudaraku setiap pagi saat kita terbangun dari tidur, tersenyum sambil bersyukur, ucapkan itu. Tersenyum sambil bersyukur, ucapkan tengok kanan, tengok kiri. Mungkin di ujung-ujungnya apa istri atau suami kita bilang, sudah mulai gila ya. Tanggapi aja, iya mending gila yang penting bisa sukses, bisa kaya raya daripada yang waras tapi miskin. Hidupnya celaka, begitu. Caranya begitu, jadi stop dan tinggalkan dunia kemiskinan. Kita harus sukses sekarang. Kita harus sukses, kita harus berjaya, kita harus bahagia, kita harus kaya raya, kita harus berhasil, dan kita harus menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Nah sahabat, begitu caranya ya. Jadi silahkan
sahabat semua coba cara tadi. Jadi ketika hendak berangkat mau tidur, berwudu terlebih dahulu, bersuci, kemudian di saat kita terbangun jangan dulu memijakkan kaki ke lantai, tapi terbangun duduk, ucapkan salam, alhamdulillah, kemudian baca surat Al-Fatihah, menengok ke kanan, tersenyum sambil mengucapkan syukur, menengok ke kiri sambil tersenyum mengucapkan syukur. Lakukan sebanyak 41 kali. Nah sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dengan mengerjakan itu, kemudian sampaikan hajat saudaraku semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan itu, Allah akan tambah rezekinya sesuai dengan ayat Al-Quran di Quran Surat Ibrahim. Ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika kita bangun tidur aja kita sudah mengeluh, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.